Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Raffi S. Siregar dengan NIM 2307658. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat sistem komputer. Baiklah, yang pertama ada latar belakang masalahnya. Yang pertama, kita di sini akan mempelajari tentang peran penting komputer, yaitu komputer telah menjadi teknologi kunci dalam berbagai aspek kehidupan modern, mulai dari bisnis hingga pendidikan dan hiburan. Kedua, pentingnya pemahaman dasar. Dengan sistem perangkat komputer ini, kita memahami komponen dan cara kerja sistem komputer, merupakan keterampilan dasar yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat. Selanjutnya, ada tujuan pengantar sistem komputer ini, yaitu memberikan pengetahuan dasar tentang komponen utama dan arsitektur sistem komputer yang menjadi fondasi untuk memahami teknologi informasi lebih lanjut. Selanjutnya ada definisi sistem komputer. Sistem komputer merupakan sebuah perangkat elektronik yang memproses data untuk menghasilkan output berdasarkan instruksi yang diberikan. Ini mencakup beberapa komponen penting. Yang pertama ada hardware, yaitu komponen fisik komputer. Yang kedua ada software, program yang menjalankan perintah dan operasi pada komputer. Yang ketiga ada brainware, yaitu pengguna atau orang yang mengoperasikan sistem komputer. Selanjutnya ada komponen utama sistem komputer. Yang pertama ada input device. Ini merupakan alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer, seperti keyboard, mouse, dan scanner. Yang kedua ada output device, yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan hasil dari proses komputer seperti monitor, printer, dan speaker. Yang ketiga ada processing unit atau CPU, yaitu pusat pengelolaan data yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi yang diberikan oleh program. Dan yang terakhir ada storage, yaitu penyimpanan data, baik secara sementara yaitu RAM, ataupun permanen seperti hard disk dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada arsitektur komputer, yaitu terdapat arsitektur von Neumann, yaitu model arsitektur yang paling umum digunakan mencakup 3 komponen, yaitu CPU, Central Processing Unit, yaitu menangani semua proses utama yang dieksekusi di instruksi. Yang kedua ada memori, menyimpan data dan instruksi. Dan yang ketiga ada input-output, yaitu berinteraksi dengan perangkat luar, seperti keyboard, monitor, dan printer. Ada beberapa unit-unit di dalam CPU. Yang pertama adalah control unit, yaitu mengontrol aliran data dan instruksi antara CPU dan perangkat lainnya. Yang kedua ada arithmetic logic unit, yaitu melakukan operasi aritmetik dalam logika. Dan yang terakhir ada memory unit, untuk menyimpan sementara instruksi dan data yang akan diproses. Selanjutnya kita membahas tentang hardware. Di sini terdapat ada CPU, yaitu yang sering disebut sebagai otak ya dari komputer. Itu CPU menjalankan sebuah operasi dan instruksi dalam komputer. Yang kedua ada motherboard, itu papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen komputer termasuk CPU, RAM, dan perangkat lainnya. Yang ketiga ada RAM, itu random access memory, menyimpan sementara untuk memungkinkan akses cepat ke data yang instruksi saat komputer sedang digunakan. Yang keempat ada hard drive, yaitu penyimpanan jangka panjang yang digunakan untuk menyimpan sistem operasi program dan data. Yang terakhir ada peripherals, yaitu komponen tambahan seperti keyboard, mouse, printer, scanner, dan monitor. Selanjutnya ada perangkat lunak ya, ataupun yang biasa disebut software itu. Nah, untuk di sistem operasi ini kita menggunakan contoh seperti Windows, Linux, dan Mac OS, yaitu fungsinya mengelola sumber daya perangkat keras untuk menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Nah, untuk application softwarenya merupakan Microsoft Office untuk produktivitas, Adobe Photoshop untuk desain grafis. Fungsinya itu untuk tugas-tugas tertentu seperti pengelolaan dokumen, editing gambar, ataupun browsing web. Driver ini merupakan perangkat lunak yang memungkinkan sistem operasi untuk berkomunikasi dengan perangkat keras tertentu, seperti printer ataupun kartu grafis. Selanjutnya, ada cara kerja sistem komputer. Yang pertama ada input,
Ini merupakan data dimasukkan oleh pengguna melalui perangkat input seperti keyboard dan mouse. Yang kedua ada processing. Seperti CPU, ini memproses data sesuai dengan instruksi dari perangkat lunak ataupun software. Dan yang ketiga ada storage, yaitu data yang disimpan sementara di RAM ataupun permanen di hard drive. Ya. Keempat ada output, hasil dari pemrosesan ditampilkan di layar atau dicetak melalui printer. Dan yang terakhir ada feedback loop, yaitu sistem komputer yang menerima input berdasarkan hasil output sebelumnya. Misalnya ketika pengguna memasukkan perintah baru berdasarkan hasil yang terlihat. Nah, untuk kesimpulan kali ini, sistem komputer ini merupakan integrasi dari perangkat keras, perangkat lunak, dan brainware yang bekerja sama untuk memproses data. Nah, von Neumann arsitektur adalah dasar dari sebagian besar arsitektur komputer modern dengan CPU, memori, dan input-output sebagai komponen utamanya. Dan yang terakhir, setiap komputer beroperasi dengan siklus input-output, siklus input proses output, dan jenis-jenis komputer bervariasi dari superkomputer yang canggih hingga sehingga sistem tertanam di perangkat sehari-hari. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.